Shalom, selamat pagi, salam ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Pada pagi ini kita akan membaca bersama-sama dalam 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan demikian, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, saudara-saudara, artinya, ya saudara, kuasa perkataan bukan karena isi perkataannya, tetapi karena siapa yang memperkatakannya. Saudara, kadangkala kita akan melihat siapa yang akan berkata-kata ke kita, lalu kita akan sangat menghargai jika orang itu yang berkata-kata adalah orang yang berkuasa, orang yang mempunyai uang, orang yang punya jabatan, dan dapat dipercaya keuangannya, dan lain sebagainya. Kalau dia berkata-kata, kalau dia berjanji, kebanyakan orang pasti percaya. Oh, si A yang berkata, oke, saya percaya. Nah, suatu saat ketika dia tidak mempunyai kuasa apa-apa, dia tidak mempunyai kemampuan apa-apa lagi, dia tidak punya jaminan, artinya mungkin kita lalu tidak akan mempercayai lagi perkataannya. Masakah dia bisa membuktikan perkataannya? Masakah dia akan bisa menyatakan semua perkataannya? Mulailah keraguan-keraguan terjadi. Bahkan, saudara-saudara, ya, ada yang berkata demikian, saudara-saudara, kepada kami, ya, dia mengatakan, ketika saya punya sesuatu, saya mengundang banyak orang datang kepada saya. Ya, mereka datang. Mereka hadir ke rumah saya, mengadakan suatu persekutuan, kemudian, ya saudara, lalu kita memberikan suatu persembahan kepada mereka semua yang hadir. Ya saudara, mereka kemudian berkata kepada saya, orang ini mengatakan demikian, mereka, kapan lagi Pak ada kegiatan seperti ini? Kapan lagi Pak? Ya, kami senang, kami sangat bergembira. Saudara. Tetapi ketika suatu saat, ya, lalu orang ini berkata, ketika suatu saat saya menelepon mereka, Pak tolong bantu doa, saya sedang mengalami bangkrut, saya sedang mengalami krisis keuangan, bisakah datang? Mungkin saya tidak bisa memberikan persembahan. Tahu, dari sekian puluh orang yang datang kepada saya, ya saudara-saudara, orang ini berkata, tidak ada lagi yang banyak datang ketika saya menyebut, ya, tidak ada lagi persembahan, tolong bantu doa di rumah saya. Tidak ada lagi yang datang, saudara. Ternyata, ya, perkataan orang ini, ya, dianggap mereka adalah suatu perkataan yang mengandung uang. Nah, saudara, ingat saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita ini hidup bukan dari perkataan, tetapi hidup dari kuasa. Nah, ternyata orang yang berkata demikian tidak lagi dipercayai, tidak mau lagi berdoa. Kenapa? Karena dianggap sudah bangkrut, tidak mungkin lagi memberikan persembahan. Nah, saudara-saudara, celakanya orang yang demikian tidak bisa dipuji. Orang ini kecewa. Dia mengatakan, saya kecewa Pak Dedi, saya kecewa banget. Ya, lalu tersenyum saja, ya, karena kamu sudah membiasakan untuk datang ke rumahmu, berdoa, mengadakan persekutuan doa, lalu dibiasakan diberikan persembahan. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita percaya pada seseorang berkata-kata ketika orang itu berjanji memberikan persembahan. Tetapi ketika orang ini berjanji tidak akan memberikan persembahan atau tidak memberikan sesuatu kepada orang yang diundang, mungkin orang yang diundang akan berpikir, untuk apa saya datang? Nah, saudara-saudara, sebab itu kita harus percaya kepada perkataan yang bukan isi perkataannya, tetapi siapa yang mengatakannya. Di dalam firman Tuhan, Alkitab, saudara-saudara, semua dikatakan oleh Tuhan, semua dikupas oleh Tuhan, dibuktikan mana benar, mana salah oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berjanji akan menolongmu, engkau tidak percaya. Ketika Tuhan berjanji akan memberkatimu, engkau kurang percaya. Ketika Tuhan berjanji akan melakukan sesuatu yang ajaib, melakukan suatu hal yang luar biasa, engkau tidak percaya. Ini saudara-saudara yang membuat kita ini lalu kehilangan kepercayaan. Padahal yang berkata tentang hal itu adalah Tuhan
pencipta, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, mari ya, kerajaan Allah bukan tentang perkataan saja, tetapi tentang kuasa. Kalau Tuhan berkata, ada kuasa, dan Tuhanlah sendiri yang berkata. Percayalah kepada Dia yang berkata-kata. Jangan percaya terus kepada orang, nanti iya saya janji, nanti iya saya akan tolong kamu. Percaya banget, tapi suatu saat ketika Dia mengabaikan janjinya, saudara, bahkan menolak janjinya, tidak memberikan janjinya, lalu kita menjadi kecewa. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang yang selalu janji, ya, tapi tidak pernah mewujudkan sesuatu. Saya percaya, saudara semua akan mengalami suatu hal yang ajaib ketika kita percaya kepada Yesus yang selalu memperkatakan kebaikan hatinya, keburukan hatinya, dan kekekalan. Ketika Tuhan Yesus berjanji, Ia akan menolong, Ia akan menolongmu. Ketika Tuhan Yesus berjanji akan memberkatimu, Ia akan memberkatimu. Ketika Tuhan Yesus berjanji Ia akan menyertaimu, Ia akan menyertaimu. Tuhan tidak pernah mengingkari perkataannya, karena perkataan Tuhan adalah perkataan yang mengandung kuasa. Saya percaya Tuhan Yesus memberkatimu. Semua perkataan Tuhan Yesus, percayalah, semua akan dibuktikan oleh Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Salam Ngopi Aceh, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Percayalah